Tabligh Akbar bersama Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC DSA PhD dalam rangka Hotmil Quran ke-1 Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Furqan Siak kepada Tuan Guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad. Al-waktu iyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik Batu Manikam. Batu Manikam berlambang burung balam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Badannya sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantong sehat? Itu yang paling penting, karena kita akan membebaskan tanah malam ini. Siap? Bunyinya tak siap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajat, pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nurul Furqan Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghafur Saputra. Ini sudah melanggar kode etik ini. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Beserta Ibu Nyai dan para pimpinan pondok pesantren, para kiai, para alim, para ulama, mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat badan, sehingga barokahnya melimpah buat kita khusus malam ini insya Allah. Bapak Sekda Kabupaten Siak di tengah kesibukan masih sempat hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala amanah di tengah jamaah yang melimpah ruah, tak nampak ujungnya tadi mana karena gelap. Insya Allah yang hadir malam ini dipanjangkan Allah umurnya, diberkahi rezekinya. Percaya Bapak Ibu yang datang malam ini umurnya bertambah, rezekinya melimpah? Saya tak percaya. Kalau yang ngomong itu orang biasa saya tak percaya. Tapi yang bicara ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin, sering-sering menyambung tali silaturahim. Ini malam ini saya niat datang dari Pekanbaru, niatnya datang ke Siak ini adalah menyambung silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Dan memang hari-hari, bulan-bulan sekarang ini lagi rajin-rajinnya orang menyambung silaturahim. Kalau udah dekat pemilu, cari-cari pemilih. Tidak salah, kok tidak salah. Lupa pula apa yang mau disampaikan. Yang hadir ini malam ini
itu dapat pahala sama seperti jihad fisabilillah ke Palestina. Itu pun yang mengatakan bukan saya, Nabi Muhammad SAW. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Bapak Ibu datang tadi jam berapa? Jam 5. Jam 4 kata Pak Jamal. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Sudah 5 jam. Berarti selama 5 jam ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Pulang dari sini nanti selesai langsung pulang ke rumah. Jangan duduk di warung kopi. Nanti sampai jam 2 malam tak pulang. Ditelepon sama istrinya. Abang di mana? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Anas ibnu Malik, sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Siapa namanya? Anas bin Malik. Idza khatimal Qur'ana, kalau dia sudah khatam baca Quran, jama'a ahlahu, dikumpulkannya istrinya, wa auladahu, anaknya, dan dia berdoa bersama. Itulah dalil acara majlis khatam Quran. Dan acara khatam Quran malam ini bukan sama macam khatam Quran di kampung saya waktu saya masih kecil. Tapi acara majlis khatam Quran malam ini bukan melihat Quran, tapi acara santrinya hafal Quran 30 juz. Allahu Akbar. Kami dulu tradisi di kampung, kalau habis khatam Quran diadakan acara. Biasanya kalau laki-laki sebelum bersunat. Memang agak beda tradisi di Jawa dengan di Sumatera. Kalau di Jawa anak baru lahir itu dikhitan. Kalau di kampung kami tamat SD, libur mau masuk SMP baru bersunat. Itu pun lari pula, mau SMA baru bersunat. Itu pun lari, makin kencang larinya. Pas mau menikah baru bersunat. Dikhitan pagi, akad sore. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasanya dimulai baca dari waktu duha. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Saya ini orangnya penasaran. Kenapalah bertakbir setelah membaca wadduha ini? Dan kenapa dari ad-duha itu pula dibaca Alam Nasrah sampai ke An-Nas, lanjutkan Al-Fatihah, lanjutkan Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun? Rupanya ada rahasia di balik itu. Lama wahyu tidak turun, malaikat Jibril tidak datang. Sampai-sampai apa kata Ummu Jamil, Ummu ibu Jamil cantik, Ummu Jamil ibu cantik, bini Abu Lahab. Jadi kalau ada orang di Syekh ini cantik tapi tak sembahyang, panggil Ummu Jamil, bini Abu Lahab. Apa kata dia? Qad tarakaka wa wadda'aka syaitanu, setanmu sudah meninggalkanmu wahai Muhammad. Maka turunlah ayat membantah istri Abu Lahab yang mengatakan setan sudah meninggalkan Nabi Muhammad. Dibantah, apa kata Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat Jibril. Nabi bertanya, Jibril, ya, kenapa engkau lama tidak turun? Sampai bini Abu Lahab mengejek. Kata malaikat Jibril, kami tak turun karena ada bangkai anak anjing. Mati anak anjing di bawah tempat tidur. Sampai akhirnya datang seorang perempuan bernama Khawlah. Khawlah
dengan tangkai sapu menarik bangkai anak anjing. Karena di sana kering, jadi tak berbau. Tempat kita lembab, anak kucing pun bau, apalagi anak anjing. Jadi gara-gara bangkai anak anjing, malaikat tidak mau turun. Itulah dalil kalau ada anjing di rumah, malaikat tidak mau datang. Tapi yang tidak datang itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Kalau malaikat maut tak datang, udah lama saya milih anjing. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika membaca doa bertakbir la ilah. Kenapa bertakbir? Saking senangnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kalanya takbir itu karena senang hati. Allahu Akbar. Ada kalanya juga takbir itu karena mengusir hantu setan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada teman kita bertakbir, tiba-tiba dia bertakbir, Allahu Akbar, tanya, kenapa kau bertakbir? Aku mengusir setan. Mana setannya? Kaulah setannya ini. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibaca ad-duha, alam nasrah sampai al-ikhlas, al-falak, an-nas. Kenapa dilanjutkan ke al-fatihah? Supaya anak yang sudah khatam Quran tadi nanti melanjutkan al-fatihah, melanjutkan al-baqarah, ditutup pada wa ulaika humul muflihun. Guru pun membacakan doa khatam Quran. Mana tahu nanti bapak ibu pulang ke rumah ditanya sama orang, dari mana? Dari pesantren Nurul Furqan. Betul, Nurul Furqan. Apa acaranya? Acara khatam Quran. Acara khatam Quran itu bid'ah. Kalau ada yang mengatakan acara khatam Quran bid'ah, dan bid'ah itu berarti dolalah. Kalau dolalah berarti sesat. Kalau sesat berarti finnar, masuk neraka. Berarti acara khatam Quran malam ini yang paling masuk neraka adalah panitianya, karena membuat acara bid'ah. Dan yang paling panas nerakanya adalah yang ceramah. Inilah jamaah nih, sebut ceramah masuk neraka, ketawa pula dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi insyaallah jamaah sudah bisa menjawab. Saya beberapa tahun lalu di Pekanbaru dekat Masjid An-Nur diundang oleh bapak-bapak. Ustaz datang ke rumah saya, ya, tendanya sudah siap. Masuk ke dalam rumah pakai pelaminan. Acara apa nih Pak? Acara walimah? Bukan. Acara nikah? Bukan. Acara akikah? Bukan. Acara apa? Anak gadis kami khatam Quran Pak Ustaz. Masih ada tradisi berkhatam Quran. Mudah-mudahan acara khatam Quran ini terus dilanjutkan sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Makanya orang di Siak ini dulu acara menikah itu 7 hari 7 malam. Yang pertama malam merisik. Merisik diintai-intai dulu. Anak ini sudah ada diikat sama orang lain atau belum? Udah diikat atau belum? Pandai pula orang yang jawab. Kalau belum, baru malam kedua malam meminang. Setelah diterima pinang, malam ketiga acara berkhatam kaji. Dilanjutkan dalam malam berinai. Dilanjutkan lagi dengan acara malam akad nikah. Barulah besoknya 2 hari 2 malam acara walimah, pesta besar-besaran. Begitulah dulu tradisi, dan sampai hari ini sudah diperkecil menjadi acara undangan hanya dari jam 1 siang sampai azan asar. Acara apa namanya? Diskon. Silakan diskon acara ini, karena memang yang penting akadnya. Tapi ada satu yang jangan dibuang. Apa dia? Acara khatam Quran. Anak laki-laki khatam Quran waktu mau bersunat berkhitan. Anak perempuan khatam Quran ketika akan nikah. Maka insya Allah laki-lakinya khatam Quran, perempuannya khatam Quran, jadilah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini penghafal Quran
dari pondok pesantren Nurul Furqan. Nur cahaya, Furqan pembeda, yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang hitam, mana yang putih. Al-Furqan, nama lain dari Al-Quran. Al-Kitab, Zalikal kitabu la raiba fi. Az-Zikr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan, karena dialah yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Mudah-mudahan dengan adanya pesantren Nurul Furqan ini khatam Quran, tahun depan khatam Quran, tahun 2025 khatam Quran, sampai hari kiamat ada terus majelis khatam Quran insyaallah. Murid-murid dari Nurul Furqan yang tamat, alumni buka pondok, dia pun juga akan membuat khatam Quran. Bapak Ibu terinspirasi dengan acara malam ini, dia buatnya pula acara khatam Quran. Kabupaten Siak buat acara khatam Quran, kecamatan-kecamatan khatam Quran. Maka pahalanya mengalirlah kepada kita yang hadir malam ini semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Ini panitia ini persiapannya luar biasa. Tendanya sejauh mata memandang. Saya sangka sana tadi tenda, rupanya tempat jualan. Pentasnya panjang, hampir kami tadi salah naik. Satu membawa ke sini, satu membawa kemari. Pentas sampai 3, masya Allah, tabarakallah. Khusus yang di sini memang agak gelap sedikit, tapi ada layar tancap. Ada bonus, ada kelebihan masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang berkontribusi hingga terwujud acara khatam Quran malam ini mendapatkan keberkahan khatam Al-Quran insyaallah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ya Rabbal Alamin. Di awal doa itu ada 5. Yang pertama, Allahumma arhamna bil, curahkan rahmatmu, turunkan sayangmu, limpahkan kasihmu kepada kami semuanya, barokah khatam Quran. Amin. Waj'alhu lana imaman, jadikan yang menjadi imam kami adalah Quran. Itu menjawab nanti pertanyaan mungkar nakir. Man imamuka? Siapa imammu? Imam kita adalah Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran, cahaya. Man qara'a surat Al-Kahfi? Siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, hari Jumat, malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, adha'alahu min nur, diberikan Allah cahaya ma bainal jum'ataini, dari Jumat ini sampai Jumat depan. Kita ini bisa melihat karena mata atau karena cahaya? Kalau ada yang bilang dia bisa melihat karena mata, nanti jam 1 malam datang kemari, matikan semua lampu, buka biji mata selebar-lebarnya. Bisa menengok? Tak bisa. Itu membuktikan kita melihat bukan karena mata, tapi kita melihat karena ada cahaya. Maka kita minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al li nura. Dan salah satu cahaya itu adalah Al-Quran.
Maka kalau Al-Quran dibacakan di rumah, terang hati, terang cahaya. Malaikat melihat dari atas langit, rumah yang malam itu membaca Quran tahajud, terang. Sampai akhirnya suatu malam cahayanya mati, gelap. Kenapa gelap di bawah? Kata malaikat, yang membaca Quran itu sudah meninggal dunia. Tapi insya Allah dengan adanya pesantren Nurul Furqan, cahaya, inilah cahaya yang tidak akan padam sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang kaya-kaya di Siak ini mati. Orang kaya mati. Orang miskin lebih cepat. Pejabat-pejabat jangan sebut, ada orangnya. Berani dia. Polisi ada Pak polisi. Polisi jangan sebut, tangkapnya, ditilangnya. Semuanya mati. Yang punya seragam, yang punya batik, ustadz, jaga juga lah perasaan. Kita ini semua akan mati menghadap Allah. Tapi yang setia sebagai bekal, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Kalimat la ilaha illallah. Dari mana kita tahu kalimat la ilaha illallah? Di dalam Al-Quran kita diajarkan tentang tauhid. La ilaha illa ana, kata Allah, tak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, menyembahlah kepadaku. Aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat karena berzikir mengingat aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak guru-guru mengaji kita meninggal dunia. Dimanapun saya tausiah, ceramah, tabligh akbar, maka pahala mengalir ke guru mengaji saya. Jadi caranya kalau kita mau dapat amal tidak putus, maka mengajar mengaji. Saya sampai hari ini masih mengajar ngaji. Habis sholat subuh, subuh Selasa, subuh Kamis, subuh Jumat, masih ngajar ngaji tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ustaz, tak ada ngajar orang baca Quran? Ada. Ngajar apa Ustaz? Ngajar Iqra, A-H-Ho. Siapa murid Ustaz? Anak saya. Kadang dia mau, kadang dia tidak. Lain kata kita, lain kata dia. Yang penting dapat amalnya. Ibu, ajarkan anak ibu Al-Fatihah. Walaupun ibu bukan ustazah, walaupun bukan ibu nyai, walaupun bukan punya pesantren, ajarkan anak Al-Fatihah. Bapak begitu juga Pak, kalian ajarkan istri. Saya tausiah di kantor Badan Pertanahan di salah satu kabupaten. Selesai acara ada tanya jawab. Ustaz Somad, kata Bapak BPN, Badan Pertanahan. Ada yang mau saya tanya sama Ustaz, dalam tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 125. Bapak dosen atau enggak Pak Ustaz? Saya ini pegawai kantor BPN. Kok bisa hafal Bapak tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 125? Karena saya ini di samping pegawai BPN, saya adalah pengajar tafsir. Oh, hebat Bapak. Di mana Bapak ngajar? Di rumah saya sendiri. Banyak murid Bapak 1,5 Pak Ustaz. Loh, kok 1,5? Anak saya 1, bini saya 1. Berarti 2. Bini saya ini mendengar sambil memasak. Maka saya bilang 1,5. Lama saya termenung betapa kepala rumah tangga, walaupun pegawai, walaupun ASN, menyempatkan diri membacakan tafsir Al-Quran, walaupun yang mendengar cuma 1,5. Anaknya duduk, bininya sambil masak. Yang belum mengajarkan anak istrinya, ajarkan Pak. Bapak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bapak-bapak? Siap mengajar anak istri? Janji? Awas.
Ibu siap belajar kepada bapak? Nah, ini kadang bapaknya udah siap, besok pas bapak tuh mulai membaca, baca. Alah, pandai aku lagi. Hormatilah bapak ibu, bagaimanapun mereka adalah kepala rumah tangga. Memang mereka kepala rumah tangga Pak Ustadz, tapi sawitku lebih luas dari dia. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, dikirim Allah untuk menjadi imam. Posisikan mereka sebagai imam ibu. Kenapa? Karena ada masanya dunia ini akan hancur, tapi insya Allah imam inilah yang akan membimbing ibu dunia akhirat. Mudah-mudahan suami ibu semuanya bisa jadi imam insya Allah, amin. Laki saya ini imam Pak Ustadz, tapi imam tak berbunyi, modalnya takbir aja, Allahu Akbar. Bahkan pertama nikah dulu sami Allah pun digantinya Allahu Akbar. Mazhab apa tuh Pak Ustadz? Bukan mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab Imam Hanafi, bukan mazhab Imam Maliki, bukan mazhab Imam Hambali. Imam apa Ustaz? Imam grogi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dapat amal jariah, mengajar. Saya di hari tua saya, kalau tak sanggup lagi tabligh akbar, tak kuat lagi naik mobil jauh-jauh, saya mau mengajar anak-anak kecil dekat rumah. Dari maghrib ke isya mengajar, habis subuh mengajar. Kalau bisa malaikat maut datang waktu sedang mengajar, mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal. Saya tidak ustaz, saya tidak profesor, kami bukan kiai. Bagaimana supaya dapat amal jariah? Ini cara yang bagus. Bagaimana? Bebaskan tanah, buatkan asrama, buatkan kelas, luaskan pesantren berapa 1 meter, transfer segera atas nama pesantren Nurul Furqan Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kirim ke nomor rekening. Mana nomor rekening? Panitia tak menyiapkan nomor rekening. Saya sangka tadi karena tak ada kotak berjalan langsung transfer banking, rupanya masih manual pakai kotaknya pun tak ada juga. Mana panitia kotak? Soalnya ibu-ibu ini udah mau memasukkan gelang, rantai sama cincin, ku tengok dari balik jilbab udah megang orang semua. Rupanya megang mau nyimpan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Panitia yang bawa kotak naikkan kemari, karena ikan-ikan besar banyak di sini. Ada ikan toman, buaya pun ada. Sampai yang dimuliakan Allah. Orang di bawah ini ikan-ikan pantau aja nampaknya. Jangan Ustadz sepele. Pantau bukan sembarang pantau. Tidak pantun sampai situ aja. Ikan pantau pun kalau 3 sampan Pak Ustadz, maka insya Allah sekecil apapun yang kita berikan itu akan dibelikan tanah. Di atas tanahnya ada asrama, di atas tanahnya ada kelas, anak-anak menghafal Quran. Hadiahkan untuk almarhumah mak, almarhum ayah, sampai pahalanya. Yang bersedekah, yang berwakaf dapat pahala. Yang almarhum almarhumah pun mengalir juga insya Allah, amin ya rabbal alamin. Macam kain pendek, tak tertutup kaki, tutup kepala, tak tutup kepala, tutup kaki. Begitu juga lah duit kita ini, tak cukup, dekat pula kaki dia. Ini namanya senjata makan tuan. Kita cerita sedekah naik dia ke atas. Maksud saya tadi naik ke tepi-tepi sana lah.
Ada ibu-ibu, bapak-bapak di Kabupaten Siak, duitnya di tabungannya 100 juta. Amin. Itu yang minimal, itu yang paling sedikit itu 100 juta. Orang Siak ini kan kaya-kaya kan. Amin. 100 juta dikirimnya lah ke pesantren Nurul Furqan 1 juta. Pertanyaannya, kalau mati dia, yang dibawanya menghadap Allah yang 1 juta itu atau yang di rekening 99 juta? Memang cerita duit malam-malamnya agak payah memang. Duitnya 100 juta dikirimnya ke Nurul Furqan untuk beli tanah wakaf 1 juta. Berarti tinggal di bank 99. Mati dia. Bismika Allahumma ahya wa amut, mati. Yang di bawahnya mati, yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang ibu bawa mati. Yang 99 tinggal di bank, diambil bapak untuk mana boleh suuzon. Hidup ini macam mimpi. Apa kata Sayyidina Ali? An-nasu niyam. Semua yang hidup ini macam orang tidur lelap. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi ditangkap KPK. Begitu bangun memang betul-betul kena tangkap. Ada yang mimpi jadi orang terkenal, ada yang mimpi jadi artis. Begitu mati, ternyata semua hanya mimpi. Fata Morgana. Yang kekal abadi mana? Yang kekal abadi tanah wakaf pesantren Nurul Furqan. Sudah ku sampaikan ya Allah. Percaya orang Siak ini dibantunya, alhamdulillah. Tak dibantunya, mati juga dia insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak sultan-sultan meninggal dunia. Yang dikenang orang siapa? Sultan Syarif Qasim. 13 juta gulden sumbangannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia ini merdeka. Tunggu dulu, masih panjang di sini. Bangga tak jadi orang Siak? Tapi aku ini bukan orang Siak, Pak Ustadz. Kenapa kau bilang kau bukan orang Siak? Aku bukan orang Melayu, Pak Ustadz. Kau orang apa? Aku sebenarnya orang Jawa, tapi udah lama di Siak. Tak nampak lagi Jawa aku, Pak Ustadz. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Siapapun kita, mau dari mana pun kita. Saya ini Pak Ustadz bukan orang Melayu, Pak Ustadz. Saya ini orang Batak, Pak Ustadz. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak. Batak udah jadi Melayu. Aku ini orang Bugis, Pak Ustadz. Aku ini orang Makassar, Pak Ustadz. Riau ini menerima siapapun. Saking hebatnya orang Bugis, sampai nama-nama kota pun diambil dari orang Bugis. Salah satu yang ada di Kabupaten Siak, yaitu kota Perawang. Itu asalnya perawan. Orang Bugis payah bilang perawan. Mau kemana kok? Perawang. Nanti jadi perawang. Ustaz Somad nih ngarang ini. Itu yang ngomong itu adalah Ketua Persatuan Orang Bugis Riau. Namanya Pak Daeng Yusuf. Dari mana Ustaz tahu? Saya kan nonton acara dia di TVRI. Apa maknanya? Orang Bugis, orang Banjar, orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, kita hidup di bumi Melayu lancang kuning, maka kita wajib menjaga. Siap menjaga Kabupaten Siak? Siap menjaga bumi lancang kuning? Siap menjaga NKRI? Takbir! Sesuaikan bunyi takbirnya dengan sedekah pembebasan tanahnya. Kadang kalau diajak takbir, ya bayar. Pas dia kota, 2.000 perak. Hah? Apa kata Pak? Apa kata dia?
Hah? 5.000 paling kecil uang orang di sini katanya. Oh, itulah hebatnya Rusia. Duit 2.000 tak ada lagi di sini. Udah hilang dari peredaran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tak bisa kerjakan semua, jangan tinggalkan semua. Tak bisa membebaskan tanah semua, jangan tinggalkan semua. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Saya tidak akan dikte Bapak satu-satu. Bapak berapa? Ibu berapa? Adik berapa? Nah, nanti di akhirat, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, akan kita tengok nanti. Datanglah malaikat membawa. Ini tanah yang kau bebaskan dulu. Mata kita menengok. Ini semen yang kau kirimkan dulu. Ini kelas yang kau bangun dulu. Ini asrama Nurul Furqan. Datang malaikat, inilah duit 2.000 yang kau kasih dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mati ketika mereka ditanya Allah, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, hai orang yang dikubur, apakah kalian mau hidup lagi? Oh, menyaut. Apa kata orang mati itu menjawab? Ada ayat dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, izinkan aku hidup qarib, sedikit, sebentar, sekejap, semenit, sedetik, izinkan aku hidup. Kalau ku kasih hidup kau mau apa? Apa kata orang mati? Fa as-saddaqa, aku mau bersodaqah. Kamu udah sholawat, mau mengelak aja jemaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak dikatakan aku mau haji? Kenapa tidak dikatakan aku mau tahajud? Kenapa tidak dikatakan aku mau zikir? Kenapa dia jawab aku mau bersedekah? Karena amal sedekah sudah dapat balasannya sejak dari mulai mati sampai ke liang lahat, sampai hari kiamat, sampai berdiri di padang mahsyar, sampai akhirnya kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Ustaz Somad, itu kebun sawit yang sejauh mata memandang itu yang punya satu orang Pak Ustaz. Oh, kaya dia Pak Haji, kaya Pak Ustaz. Itu ruko-ruko tuh Pak Ustaz, itu yang punya satu orang juga Pak Ustaz. Kaya dia Pak Haji, kaya Pak Ustaz. Mana dia sekarang Pak? Bimda tema taya bawati, mampus. Sawit tinggal, ruko tinggal. Apa yang ditinggalkannya? Ada dia bangun masjid? Tak ada. Ada dia bangun pesantren? Tak ada. Ada anaknya sekolah agama? Tak ada. Apa yang ditinggalkannya? Bini. Apa hasilnya? Anak. Ada anak sekolah agama? Tak ada. Anak bodoh karena duit banyak tak sempat sekolah, sibuk, habis. Sekarang siapa yang menguasai sawit dan kebun itu? Pengacara. Orang bodoh dimakan orang pintar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, masanya akan tiba. Yang sehat akan sakit, yang tua jangan sebut mati itu semua. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, mati. Saya tak ada niat mau menyinggung orang. Kalau kebetulan gara-gara ceramah tadi yang punya sawit, aku tuh kata dia. Kalau memang sakit hati, dendam. Aku sakit kali hatiku mendengar ceramah Ustaz Somad. Pulang saya dari sini, jangan tunggu besok pagi, langsung hubungi Ustadz Abdul Ghafur. Ustadz, sakit hatiku sama Ustadz Somad, ambillah sawitnya semua. Setuju? Ada orang siak ini mati bawa brondol.
Silakan punya mobil mewah, silakan punya istri cantik, silakan punya baju mahal, silakan punya 3 lemari di dalam kamar ibu. Kalau pergi undangan jam 12, jam 8 milihnya. Pilih tak jadi, pilih tak jadi, pilih tak jadi, pilih tak jadi. Tapi pada akhirnya mati, satu pun kain itu tak ada yang bisa dipakai. Karena pakaian kita adalah kain kapan yang tak pernah dibeli. Ibu udah beli kain kapan? Bapak udah siapkan kain kapan? Pulang dari sini siapkan Pak. Mana tahu malaikat maut datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara tausiah malam ini besok orang Siak tak ada lagi yang pergi mengambil sawit, tak ada lagi yang motong karet gotah, tak ada lagi yang manen kopra kelapa. Pas ditanya, kau tak ngurus sawit? Aku mau mati aja. Yang punya sawit tetap semangat, yang punya karet tetap semangat, yang punya kelapa tetap semangat. Tapi semangatnya bukan karena dunia, tapi semangatnya untuk mengajar akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang punya handphone, hidupkan senter flashnya, naikkan ke atas. Saya mau menengok sampai mana jamaah yang gelap-gelap ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Stop, cukup untuk TikTok. Masukkan ke Instagram, masukkan ke Facebook, masukkan ke Twitter, masukkan ke YouTube, masukkan ke grup-grup WhatsApp. Kalau ditengok orang, di mana ini? Ini acara khatam Quran di pesantren Nurul Furqan Siak di kampung kami. Kampung kau macam mana? Kampung kau dangdut, kampung kau keyboard tunggal, kampung kau mabuk, mana paten? Inilah kampung kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada cara mengajar ini dengan ceramah, tapi tak masuk ke telinganya. Tapi melalui TikTok mungkin masuk. Dulu orang mengejek-ejek TikTok. Apa TikTok ini? Isinya cuma ulat sagu sama ulat pinang. Tapi sekarang isinya ceramah, isinya sholawat, isinya mengajak bangun pesantren Nurul Furqan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini, inilah yang jadi bekal kita di akhirat nanti insyaallah. Saya dikirim WhatsApp 2 malam yang lalu. Ustadz, saya di umur sudah hampir 50 tahun, tapi amal saya rasanya ecek-ecek. Sholat masih ecek-ecek, puasa masih ecek-ecek, zikir masih ecek-ecek, baca Quran masih ecek-ecek. Apa yang akan kubawa mati nanti Pak Ustadz? Lalu saya jawab, kau masih untung ecek-ecek, aku tak ada amalku sama sekali. Tapi Ustaz banyak ceramah, pahala ceramahku itu sudah tak ada lagi, sudah riya, sudah sum'ah, diambil oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi masih ada yang tersisa satu. Apa dia? Doa dari pesantren-pesantren tempat aku ceramah. Ceramah di pesantren Nurul Furqan, doa dari kiai, doa dari santri penghafal Quran. Setiap kali mereka khatam, mereka doakan, ya Allah, matikan Ustaz Somad husnul khatimah, masukkan dia ke... Jangan.
gemukkan dia sikit ya Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tidak ada di antara kalian masuk surga karena amal. Wala ana wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kenapa kita masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah turun dengan khatam Quran, rahmat Allah turun dengan pembacaan Al-Quran. Rahmat, saya sudah ceramah 50 menit. Saya mulai tadi jam setengah 10, sekarang sudah jam setengah 11. Kalau Tuhan membeli kresek untuk menyimpan apa namanya itu? Kalau Tuhan membeli kresek simpan di dalam laci. Kalau sound system sudah berbunyi krek-krek, itu tandanya waktu sudah mau mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini nanti pada akhirnya meninggalkan sesuatu. Insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya ada di Nurul Furqan itu meninggalkan anak-anak penghafal Quran. Amin ya Rabbal. Satu hari dia ulang hafalannya 2 juz, berarti 1 bulan dia khatam 2 kali. 1 tahun 24 kali dia khatam. Tidak ada orang yang paling bertuah di Siak, tak ada orang paling beruntung di Riau selain wali murid pesantren Nurul Furqan. Allahu Akbar. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke Nurul Furqan, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan dengan tabligh akbar malam ini, insya Allah. Yang udah aku kasih tahu tak juga mendaftarkan anaknya, innalillah. Mau mendaftar nanti nih. Inilah calon pejuang-pejuang Islam masa depan insyaallah. Amin. Jadi rupanya orang di Siak ini tidak semuanya ngasih duit cash. Ada yang pakai apa namanya? Pakai cek. Nanti kita buka di akhir majelis. Berapa isi ceknya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara supaya dapat amal jariah, jadi guru, mengajar. Tapi Pak Ustadz, kami ini pegawai ASN. Saya ini Pak Ustadz, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Silakan jadi kepala dinas, tapi tetap mengajar. Kumpulkan pegawai-pegawai, ajar mereka baca Al-Fatihah, Makharijul Huruf. Silakan jadi pejabat, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, kumpulkan semua polisi-polisi, ajar mereka Al-Fatihah, Makharijul Huruf. Nanti mereka akan baca subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mengalir pahalanya. Kira-kira Ustadz Somad ngajar Quran dengan polisi ngajar Quran, mana yang lebih banyak muridnya? Banyak polisi. Saya tahu jamaah segan mau jawab. Kalau saya yang ngajar, yang mau datang silakan, yang nggak datang nggak apa-apa. Paling 2-3 orang datang. Tapi kalau polisi, datang kalian, datang. Tidak, kupecahkan ginjal kalian nanti. Kalau saya yang ngajar, ini non mati berjumpa dengan ming, lama orang nangkap. Tapi kalau pistol itu dicabut, itu apa namanya? Apa namanya? Mana edomam, mana irfa, cepat orang pak. Selagi masih punya pistol, pakai pistol untuk dakwah. Selagi punya tanda tangan laku, pakai tanda tangan. Seluruh pesantren tahfiz Quran dapat APBD. Setuju tak setuju? Bupatinya bisa masuk penjara. Temuan karena tak ada payung hukumnya, maka mesti ada perda, peraturan daerah. Siapa yang buat perda? Yang membuat perda adalah DPR. Siapa yang milih DPR? Inilah yang akan memilih DPR. Ini nampaknya Ustaz Somad mau nyalek ini. Saya tak ada
Saya tak ada hubungan sama politik. Saya bukan caleg. Mau dicawapreskan aja saya tak mau. Apalagi caleg. Upil lah caleg tuh. Saya cuman mau kasih tahu bahwa jangan golput. Jangan gara-gara manen sawit, memotong gotah karet, lalu tidak mencoblos. 14 Februari 2024 habis sholat subuh zikir. Kenapa mesti zikir pagi itu? Karena banyak serangan fajar, maka zikirnya mesti kuat. Habis itu sarapan. Kenapa mesti sarapan? Karena kalau tak sarapan tak kuat mencucuk pagi. Tak cucuk dia. Sarapan jam 8 pagi sebelum menakik gotah, sebelum motong karet, sebelum mengambil kopra, sebelum memanen, sebelum merunding, sebelum memupuk, maka cucu pilih mana orang yang paling peduli sama pesantren, mana yang katanya akan memperjuangkan pesantren. Tusuklah dia, terserah mau biji mata mau lubang hidung. DPRD Kabupaten Siak, DPRD Provinsi Riau, DPR RI, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Kalau ada yang ngasih duit, nyebar amplop, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Apa pula setuju? Setuju aja tuh. Mana boleh diambil duit haram? Setuju. Ambil duit haram, duit sogok. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, yang menjogok, yang menerima sogok. Jadi duitnya gimana Pak Ustaz? Duitnya ambil aja, tapi serahkan untuk pembebasan tanah. Datang jumpai Kiai Abdul Ghafur. Assalamualaikum Pak Kiai, tapi tak usahlah sebut duit haram. Bilang aja untuk ini pesan dari Ustaz Somad Kiai pembebasan, tak usah sebut. Mohon maaf Pak Kiai, ini tadi subuh dapat pula ada ini agak haram, ini haram kali, ini setengah haram. Saudara yang dimuliakan Allah, ada tak pahalanya Pak Ustaz? Pahalanya pahala menahan hawa nafsu. Hawa nafsu duit haram ini luar biasa. Ustaz Somad pernah Ustaz ambil. Di antara orang lah duit 1 kotak. Ini hati saya mengatakan ini haram nih duitnya. Saya suruh yang antar tuh menyerahkan ke panti asuhan. Diserahkan ke panti asuhan. Dia tanya, Ustaz nggak buka? Tidak buka, antar terus. Kenapa Ustaz buka? Nanti kalau buka tertarik aku nengok isinya. Kalau ada orang mengasih duit ke Siak 50.000, tak laku. Orang Siak banyak duitnya, betul? Ada yang ngasih 500.000, kecil 500.000. Datanglah menyerahkan 50 juta. 50 juta, pilih saya. Telepon Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada yang ngasih 50, cumana Ustaz? Haram. Kalau kita bagi 2 Ustaz? Tunggu sebentar ya, istiqoroh aku dulu. Usolli sunnatal istiqoroh, duit haram lillahi ta'ala. Sekali haram tetap. Yang istiqoroh itu kalau pilihannya sama-sama halal. Anak muda mau nikah, bingung kalian. Yang ini cantik, yang ini cantik kali, yang ini cantik kali, ini biasa aja. Tapi anak tunggal, bapaknya udah mau mati, sawitnya sejauh mata memandang. Bingung kalian, baru kalian istikharah. Selesai istikharah, lapor sama Ustaz Somad. Ustaz, aku udah istikharah. Mana kau nampak? Ku pejamkan mata, dua-duanya nampak. Berarti belum putus istikharahnya. Sampai akhirnya dapat ilham. Akhirnya orang bisa nampak melalui mimpi atau ketertarikan hati. Tapi kalau barangnya haram, antara haram dengan halal, tidak ada istikharah guys. Paham? Ya mau istikharah pula duit haram. Kau istikharah apa? Ini antara 2 Pak Ustaz. Ini haram kali, ini haram betul. Yang ini haram jadah. Na'udzubillah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak perlu lagi mencari-cari yang haram, insyaallah. Amin ya rabbal. Jadi guru
Saya tak sanggup jadi guru Pak Ustadz, bersedekah. Saya mohon maaf Pak Ustadz, jadi guru tak sanggup. Kalau gitu kau sedekah, wakaf, bebaskan tanah untuk Nurul Furqan. Saya pun Pak Ustadz taat pula ada duit Pak Ustadz. Kalau ikut kau gotong royong. Nanti kalau tanya Ustadz Kiai Abdul Ghafur, Assalamualaikum Pak Kiai, kapan gotong royong ngecor? Kapan gotong royong buat asrama? Kapan gotong royong untuk masang keramik? Saya ikut. Kau pandai tukang? Tidak, atau saya ikut? Mengerusak aja tuh. 2 kali tukang itu kerja gara-gara kau. Mengajar tidak, bawa kap tidak, gotong royong tidak. Setelah pesantren siap, datang petatang petenteng. Ini kelihatannya kurang bagus tiangnya. Kalau ada orang model begini di Siak, antukkan kepalanya ke tiang, biar lurus ampernya di situ. Setuju? Apa yang setuju aja jamaah? Mana boleh? Kita bukan negara preman, kita negara hukum. Kalau ada orang melanggar, serahkanlah ke pihak yang berwajib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana supaya dapat amal jariah? Jadi guru, tak sanggup bersedekah, tak sanggup ikut gotong royong, tak sanggup anak masukkan pesantren. Aku ni jahat Pak Ustadz, aku ni preman Pak Ustadz, aku ni bodoh Pak Ustadz, aku ni dulu tak pandai ngaji Pak Ustadz, aku sakit hati, ku balas sakit hatiku. Anakku mesti pandai mengaji, mantap, the best gitu. Ini sekarang banyak orang tua, aku ni bodoh Pak Ustadz, anakku mesti lebih bodoh dari aku. Mudah-mudahan semua anak kita penghafal Quran. Ustadz dan ustazah yang ada di Nurul Furqan itu meringankan beban kita sebagai orang tua. Betul Bu? Betul Pak? Bapak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, ibu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Tapi karena ibu wanita karir, karena bapak sibuk, diserahkan ke pesantren Nurul Furqan. Assalamualaikum Pak Kiai, aku tak sempat mendidik anak, tolong ajar anakku supaya dia bertata krama, sopan santun, budi bahasa, supaya dia pandai sholat, membaca Quran. Maka hormatilah guru, jangan sepelekan guru, jangan hina guru, jangan laporkan guru, jangan cepele, remeh temeh terhadap guru. Guru adalah saudara kita, guru adalah orang yang paling menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum bisa mengasih hadiah ke guru, paling tidak jangan menyepelekan guru. Ini sekarang banyak orang dianggapnya ustadz ustazah, guru yang mengajar anaknya itu pegawai perusahaan, digaji, di laundry. Mana bisa, guru itu bukan pegawai laundry, bawa pakaian kotor, celana busuk, baju bau, suruh cuci. Kalau kotor ngamuk-ngamuk. Guru orang sangat mulia, guru yang digugu, yang ditiru. Mudah-mudahan hari ini kita datang, ini salah satu bentuk penghormatan kita kepada guru anak-anak kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Siak, yang ada di Riau, yang ada di Nusantara, daftarkan anak Anda segera ke pesantren Nurul Furqan tahun ajaran 2024 sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya mulai tausiah 9:30, sekarang sudah 10:30. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Masih tahan? Aku tak tahan. Tadi sore kami tausiah, hadir Bapak Wakil Bupati. Malam ini tausiah, hadir Pak Sekda. Memang masyarakat Siak ini luar biasa penghormatannya terhadap pondok pesantren, terhadap belum selesai. Mudah-mudahan Siak ini dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Benteng Siak ini adalah tahfiz Quran. Dulu kalau udah disebut orang mana? Orang Siak. Saya pergi ke Kuala Lumpur, tinggal di Keramat. Di dekat itu ada masjid. Pas mau sholat, yang ditanya orang Siak. Mana orang Siak tadi? Mana orang Siak? Saya tanya Pakcik,
Siak itu kampung kami di Riau. Saya bilang, Ustadz Somad, kami dari dulu di Kuala Lumpur ini, orang yang mimpin sholat, mimpin zikir, mimpin doa, itu disebut orang Siak. Rupanya sampai di Kuala Lumpur pun orang Siak mimpin sholat. Makanya kalau ada orang Siak ini yang tak pandai mimpin sholat, yang tak pandai mimpin doa, yang tak pandai ngaji, terjunlah ke sungai. Pergi saya ke Sumbar, Sumatera Barat, ulama-ulama besar dari Sumatera Barat, Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi dari Sumatera Barat, ulama besar, pendiri Perti, Inyak Canduang, Inyak Jago, Syekh Abbas Padang Laweh dari Sumatera Barat. Tapi kalau sudah mau melaksanakan sholat, berzikir, yasin, tahlil, yang dicari orang Siak. Kenapa? Karena dari dulu kalau orang Siak pasti paham agama. Makanya kalau ada orang Siak sekarang yang tak bisa baca Quran, tak paham agama, tak bisa mimpin sholat, tak bisa mimpin zikir, pindahlah ke kabupaten lain. Setuju? Setuju aja jangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga menjadi orang Siak. Kenapa? Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kenapa? Islamic Centernya besar, megah, mewah. Kenapa? Ketika acara di Masjid An-Nur menolong Palestina, satu kabupaten, tunggu. Satu kabupaten yang saya sebut malam itu cuma satu. Kabupaten Siak 1,3 miliar. Iya. Malam ini kalian buktikan juga lah segitu. Ustadz ini menjebak kita rupanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin dan percaya, mungkin malam ini tak bawa duit, mungkin malam ini masih segan malu-malu takut riak, tapi besok pagi orang Siak akan datang berduyun-duyun ke Nurul Furqan. Mereka akan bertanya ke Kiai Abdul Ghafur, mana tanah yang mau dibebaskan, mana tempat bangun asrama, mana tempat bangun kelas, mana semuanya. Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Betul? Apa pula betul? Besok orang Siak akan datang berduyun-duyun kemari. Bahkan yang tak bisa datang menelpon, mengasih tahu, Assalamualaikum Pak Kiai, saya khawatir mati tidak bawa apa-apa, maka itu kebun kelapa dan kebun karet saya wakafkan untuk Nurul Furqan. Punya siapa Pak? Enggak tahu. Tak punya siapa diwakafkan. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakanlah jadi orang kaya, silakanlah jadi orang kaya. Seandainya digali tanah di Siak, gali tanah, gali, tiba-tiba cangkul itu lain bunyinya, lupuk, dapat periuk emas, orang akan berkata ini harta karun. Padahal karun di Afrika Utara, di Mesir. Tengoklah kayanya karun itu. Di Afrika Utara menyeberang lautan, bisa pula periuknya ke Siak. Saking kan kayanya. Tidak ada orang yang lebih kaya di dunia ini melebihi Qarun. Allah menyebutnya dalam Quran, Qarun, sampai kunci-kuncinya dipikul oleh orang. Saking kan kayanya. Luar biasa Qarun. Tapi sampai sekarang belum pernah saya ceramah tausiah jumpa sama orang, kenalkan Pak Ustadz, saya cucu Qarun. Belum pernah. Justru di Mesir ada satu danau tempat tenggelamnya Qarun, beserta rumahnya, beserta istananya, beserta hartanya semuanya. Fir'aun kurang hebat apalagi, berkuasa. Nabi Musa pun dikejarnya, ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Belum pernah saya jumpa lagi orang, Ustadz saya ini keturunan Fir'aun Pak Ustadz. Belum pernah kenalan sama orang, kenalkan nama saya Mas Fir. Fir apa? Fir'aun. Belum pernah kenal lagi. Apa maknanya? Bahwa orang kaya kalau dia tidak berbuat untuk agama Allah hanya menjadi kenangan yang jelek, menjadi contoh yang buruk, menjadi cap label untuk sesuatu yang tidak dihormati dan tidak dimuliakan. Tapi kalau orang baik, tahu pesantren Nurul Furqan dulu, ya itu dulu Bapak Fulan pembebasan tanah, itu dulu Bapak Fulan
Saya tidak mau mendengar ada anak yatim tidak boleh masuk kelas karena belum bayar uang sekolah. Jangan ada cerita anak fakir miskin du'afa tidak boleh ujian karena tertunda bayar uang kelas. Yang kaya kasih hartanya, yang tak kaya dengan tanda tangannya. Anak-anak tidak mampu gratis masuk pesantren dibantu APBD. Setuju? Pilih anggota, calon, wakil. Ustaz Somad tak menyebut nama orang, Ustaz Somad tak menyebut nomor, Ustaz Somad tak menyebut partai. Carilah sendiri. Saya mau masyarakat melek politik. Jangan hanya membaca Quran berzikir, bagus, tapi kita mesti memilih orang yang peduli kepada agama Allah. Setuju? Terserah. Yang setuju alhamdulillah, yang tak setuju saya terus ceramah. Sampai kapan Ustaz berhenti? Sampai saya tengok ada 2 orang menguap. Makanya dari tadi mata saya tajam. Bolak-balik tak ada saya tengok. Saya tidak selamanya ceramah itu 60 menit. Di beberapa tempat kadang baru 15 menit. Udah keluar kudanil. Ini membuktikan orang Siak ini sehat-sehat. Kenapa sehat? Santannya kelapa asli, ikannya dari sungai Siak, makanannya bergizi sehat. Itu menunjukkan duitnya banyak. Ujung-ujungnya pembebasan tanah itu juga. Dia memang harus diulang terus, diulang terus. Bapak Ibu, apalagi kalian yang jualan-jualan di sana, bayar zakat kalian. Jual martabak, jual lampu-lampu. Apalagi jual lampu-lampu. Anakku udah beli 1 tadi. Aku pun heran, kenapa dia menangis turun? Rupanya minta belikan lampu. Bisa rupanya duit zakat ini untuk pesantren Pak Ustadz. Kalau ada Ustadz Kiai yang mengatakan tidak bisa, berarti dia berpegang kepada 4 mazhab. Mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Dia berpegang ketat. Duit zakat tak bisa untuk bangun pondok. Kalau ada Ustadz yang mengatakan bisa, dia mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Nama tafsirnya Mafatih Al-Ghaib. Dikutip pendapatnya itu oleh Syekh Atiyah Sokar, ulama besar Al-Azhar, Mufti Al-Azhar, dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Apa kata dia? Subulullahi katsiratun. Sabilillah itu bukan cuman perang, bukan cuman beli tank, bukan cuman beli tombak, bukan cuman beli kuda untuk melawan Israel, tapi juga membangun lembaga pendidikan Islam. Kalau membeli kuda untuk berperang, kalau membeli tombak untuk berperang, maka mempersiapkan mujahid Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih di pesantren Nurul Furqan, itu juga bagian dari jihad. Jadi kalau ada yang mau menyalurkan zakatnya untuk membeli tanah, maka masuk dalam asnaf zakat. Tapi jangan lupa tetap melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Karena di antara Basnas yang berhasil adalah Kabupaten Siak. Jangan tidak melalui Basnas. Tapi saya yakin dan percaya bapak-bapak di Basnas akan setuju dengan syarat ceritakan. Saya mau bayar nih Pak zakat saya. Berapa? Ya nggak banyak, sekitar 15 M lah. Nanti sekian untuk Basnas, sekian untuk pembebasan tanah pesantren Nurul Furqan. Oh nggak bisa. Ini pesan Ustadz Somad kemarin. Nah ini ceramahnya Pak. Kalau tidak awas Bapak, nanti ku bawa dia kemari. Sahabat-sahabat kita orang-orang baik semua, insya Allah mereka setuju berdiri. Apa kepentingan Ustadz untuk Nurul Furqan? Tidak ada. Saya tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan ekonomi, tidak ada kepentingan apapun. Tapi kalau Nurul Furqan ini besar, penghafal Quran banyak, saya sedikit banyak dapat amal jariah. Ibu setuju kalau saya dapat amal jariah? Bapak tak sakit hati kalau saya dapat amal jariah? Dari bunyinya macam sakit hati tuh. Itulah yang mau diharapkan hidup ini. Hidup ini singkat. Umur 40 jumpa orang, sama-sama kawan kuliah, sama-sama kawan TK, sama-sama sekampung. Kalau udah 40 pertanyaan, sakit apa kau? Aku sakit pinggang. Kau? Aku jantung koroner. Kau?
Aku diabetes meletus kau, aku asam urat kau, asam lambung kau, asam folat kau, asam apa. Masuk umur 50, pertanyaannya sudah mulai berubah. Kubur si Anu di mana? Si Anu kenapa tak pernah datang lagi? Masuk 70, pertanyaannya mulai berubah dan tidak bisa di depan orang banyak. Mulai berbisik, kau pakai pepes merek apa? Seenak-enaknya udang, seenak-enaknya kepiting, seenak-enaknya kambing sudah menjadi kenangan masa lalu semuanya. Makan kepiting, kolesterol. Teh manis, diabetes meletus. Udang, tengkuk tegang. Makanan yang paling enak adalah rebus kentang tak pakai garam. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung, mati itu. Macam lampu 5 watt udah. Sikit aja tes tuh mati. Habis semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah, mana yang kekal abadi? Yang kekal abadi pesantren Nurul. Dia mesti diulang-ulang terus ini. Ulang terus ini. Nurul Furqan. Bapak Ibu yang tidak bisa bawa duit cash, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia atas nama pesantren Nurul Furqan. Mudah-mudahan yang sudah mentransfer panjang umur, murah rezeki. Yang masih ragu-ragu mudah-mudahan cepat mati. Jangan kan amin kan? Amin aja nih sekarang. Biasa saya tausiah di mana-mana 60 menit. Di pesantren Nurul Furqan 75 menit. Yang 15 itu iklan. Saya mau jumpa Ustadz. Udah jumpa dah. Nah, saya mau jumpa Ustadz. Saya tak saya minta Ustadz mau membacakan doa buat saya. Ayah saya udah mana anak kecil tadi? Mana dia? Sini. Di akhir majelis kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz ini tak adil. Kenapalah Perdi Ustadz izinkan naik ke atas? Dia tamu Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia yang khusus. Nanti kalau di akhirat dia lebih dulu masuk surga 500.000 tahun sebelum kita. Itulah maka dia saya minta naik ke atas. Tak perlu saya sebutkan apa masalahnya. Memuliakan hamba Allah, yang dimuliakan, dikhususkan Allah, diistimewakan Allah. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Allahumma aftah lahu futuhal arifin bihaqqi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhu minat. Udah kalian foto? Allahu Akbar. Oh, banyak surat ini. Kawan ya. Nanti Ustaz kirim jawaban ke Ustaz Kiai Gopur ya. Nanti Ustaz kirim ya. Buat turun bang. Mudah-mudahan Allah menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak ibu, abang, kakak, adik dimanapun berada, bil khusus yang ada di Siak, Seri Indrapura, Bumi Lancang Kuning, yang ada di perantauan, mari kita support pembangunan pesantren Nurul Furqan yang ada di Siak, tahfiz Quran, rekening donasi pembebasan tanah, asrama, kelas melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 712-820-9567. Sekali lagi
712-820-9567 atas nama Yayasan Nurul Furqan Sia. Ma'akalta fa'afnaita, duit yang dimakan busuk. Wa malabista fa'ablaita, dibelikan pakaian lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang disedekahkan, yang diwakafkan, itulah yang akan menjadi kekal bekal untuk amal hari esok. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami dalam ahlu sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jauhkan dari segala penyakit zahir dan batin ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya besar bekal amal kami benar di hadapan-Mu ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami. Bil khusus saudara kami yang sudah berwakaf, yang akan berwakaf, yang insya Allah berwakaf. Limpahkan rezeki karunia-Mu ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fi. Jadikanlah pondok pesantren Nurul Furqan pondok pesantren yang akan mengeluarkan para penghafal Quran, pada ahli tafsir, para ahli fikih ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah kabupaten Siak negeri yang aman dan damai. Allahumma aftah lana abwabal khair. Bukakan pintu kebaikan-kebaikan. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Indonesia pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Jadikan wakil-wakil rakyat kami orang-orang yang memperjuangkan pondok pesantren ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidaina wa limasyaikhina wa liman hadarana. Semua yang hadir ini maafkan silap salahnya ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir keluar adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang. Sampah kutip buang pada tempatnya. Tunjukkan Islam agama yang bersih, rahmatan lil alamin. Terima kasih untuk Bapak TNI Polri, abang-abang dari Banser. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad.